Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla wa al tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 April tahun 2023 miladiah. Atau dalam hal ini kami tetap semangat terus memotivasi keimanan, keislaman kita. Sebagaimana yang kami sampaikan pada video yang kemarin tanggal 24, bahwa di atas langit pasti masih ada langit. Keresahan yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi, dan tentunya banyak jamaah juga mengalami hal itu, merasakan hal itu sekaligus, bahwa bukan pemandangan yang rahasia, bukanlah sesuatu yang secret, tetapi sesuatu yang terbuka luas di media sosial yang kita dengar dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ainul yakin, dengan keyakinan penuh kita melihat masalah-masalah yang terjadi. Lalu dalam video yang kemarin saya mengatakan, hendaknya kita mencari ulama-ulama yang betul-betul tawadu. Di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama yang tawadu, ulama-ulama yang berpikiran luas, ulama-ulama yang punya kompetensi, kemampuan IQ mereka di atas rata-rata. Saya bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada seluruh jamaah untuk melihat, karena saya ini walaupun saya tadi mengatakan, bahkan di beberapa video saya mengatakan saya bukan ulama, dan saya menolak keras pemberian gelar itu. Karena saya masuk Islam bukan untuk mau jadi ulama. Masih banyak ulama-ulama yang menjadi contoh untuk kita jadikan sebagai rujukan kita, untuk jadikan sebagai referensi hidup kita, mengikuti langkah dakwah mereka, ucapan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai ketawaduan, nilai-nilai kerendahan hati yang sesuai dengan irama ilmu yang mereka lantunkan, irama ilmu yang mereka tunjukkan di dalam setiap dakwah-dakwah mereka. Salah satunya sering saya katakan, belajarlah kesederhanaan kepada Ustadz Abdus Somad. Beliau ulama muda, ulama cerdas. Tidak pernah sedikit pun saya melihat beliau menyinggung sama-sama ulama. Saya ini orang yang bisa membaca kalimat-kalimat, kata-kata orang secara homiletik. Homiletika itu adalah ilmu berkhutbah, ilmu berkata-kata, ilmu berucap, speaking public. Saya tahu persis bagaimana setiap orang menggunakan kalimat dan kemudian memberikan bahasa ironis, sindiran halus kepada orang lain. Tapi saya hanya ingin menyarankan kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, masih banyak ulama-ulama muda yang tidak sombong, yang rendah hati. Ya, saya nggak tahu di belakang, di samping kiri mereka, ya wallahu alam bisawab, saya nggak mengerti. Adakah orang-orang yang hanya memperalat mereka atau menggantungkan hidup dengan mereka? Wallahu alam, saya tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Tapi Ustadz Abdus Somad dari awal saya membelah beliau karena keistiqomahan beliau. Beliau tidak mau menyerang sesama muslim. Beliau sayang kepada seluruh ulama, bahkan kepada para habaib, Habibana Muhammad Rizik Syihab. Beliau sayang betul pada Habib Bahar Smith dan lain-lain sebagainya. Ulama-ulama yang lebih senior dari beliau. Beliau itu orang yang rendah hati. Tidak seperti yang lain, mudah. Orang muda, tapi kebanyakan politik di kepala mereka. Mereka berilmu. Mereka orang-orang yang boleh katakan sampai memprotes orang bikin pesantren, orang bikin tafiz. Padahal dia baru muncul, dia nggak pernah berjuang untuk menegakkan agama ini. Sombongnya minta ampun. Ada ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi semua sudah pada tahu. Segala hal yang disampaikan para habaib, para ulama, semua dia protes. Mentang-mentang dia memiliki kemampuan secara akademik dalam ilmu Islam.
Padahal Ustadz Abdul Somad itu lebih kaliber. Ustadz Abdul Somad itu belajar sampai ke Maroko, belajar sampai ke Mesir. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi ini kenyataan, fakta dalam kehidupan kita. Kalau kita sayang kepada agama ini, kalau kita cinta kepada negara ini. Tapi kebanyakan orang-orang ini masih muda, tapi menjilat. Penjilat kepada rezim, penjilat kepada penguasa. Saya sudah katakan, lebih baik mati miskin melarat, atau minta kepada saudara Muslim untuk membantu kami, daripada menjadi penjilat pada hal-hal yang batil. Dan ini banyak sekali ulama-ulama yang kaliber, selevel, sederajat dengan keistiqomahan, ketawaduan, UAS. Siapa lagi? Buya Yahya, senama dengan saya. Buya Yahya itu orang Cirebon. Beliau itu sifat kebapaannya, sifat keilmuannya diimbangi dengan kebijaksanaan, wisdom. Nah, inilah pelajaran filsafat yang paling tinggi. Cinta dan bijaksana. Itu adalah rumus daripada filsafat. Wisdom and love. Ya, kebijaksanaan dan cinta. Itu yang melekat dalam momentum dakwah Buya Yahya. Saya sering ikuti ceramah-ceramah beliau. Oh, saya bilang ini orang ini, Buya Yahya ini sifatnya kebapaan. Betul-betul bisa ditiru, betul-betul bisa dilakukan semua ceramah beliau. Karena beliau tahu, walaupun di sana bermasalah, di sini bermasalah, beliau bagaimana melihat dan menjelaskan siapa yang benar, siapa yang salah itu dengan bahasa Islam yang sangat baik. Membuat kita jadi sadar. Saya pun di dalam penjara dengan bahasa beliau juga sering menyinggung. Mungkin saya terlalu kasar, saya terlalu arogan. Ada bahasa-bahasa beliau juga yang menyinggung hal-hal itu. Saya terima karena bahasanya betul-betul terkendali dengan ruhiyah, dengan kalimat-kalimat yang dibimbing oleh kemampuan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya mau kasih referensi kepada umat, kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimah di Indonesia. Ustadz Adi Hidayat, mudah tapi cakrawala tingkat berfikir beliau, Masya Allah. Tidak ada orang seluas, secerdas, secepat itu mengemukakan pendapat, memberikan makalah dengan menghafal di sekian ribu, di sekian ratus hadis, bunyinya begini, kedudukannya begini, implementasi kontekstualisasinya begini. Ustadz Adi Hidayat, luar biasa. Dan masih banyak lagi kiai-kiai yang ada di pesantren yang tidak mau dipengaruhi oleh fakta-fakta politik. Dulu kita, sampai kita dituduh ustadz-ustadz radikal, penista agama. Bahkan Jokowi telah mengumumkan ada 200 ustadz yang teridentifikasi, berafiliasi, bahkan yang sudah ditangkap, ada yang masih ditangkap, berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris, dan kemudian dicap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, semua ini adalah perjuangan dalam membela Islam. Kita tidak langsung menyelidiki dulu, kita tahan, kita penjarakan orang, sudah merampas hak asasi manusia. Apa kesalahan kita? Terbukti pengadilan itu hakim yang lebih tahu. Hakim yang akan menyidangkan seseorang menjadi terdakwa. Bebas kami. Kami tidak melakukan tindak pidana, tapi kami ditangkap. Nah, label-label inilah kemudian disematkan kepada seluruh warga negara yang mereka menginginkan kemajuan negara dan agama ini, lalu dicap sebagai ustadz radikal. Banyak yang hebat di pesantren-pesantren para kiai yang bermasalah ini, mereka yang berilmu dan kemudian ilmunya itu dipakai oleh kelompok-kelompok politikus untuk bagaimana menghajar kita yang dulu dicap sebagai ustadz-ustadz radikal. Kami tahu posisi kedudukan kami dalam konteks negara ini. Understand to the world we live in. Kami paham di mana dunia kami hidup. Rusak sekali sekarang ini. Kita melihat nanti Pilpres 2024, mereka melarang kita untuk berkomando, mempengaruhi umat. Bukan mempengaruhi umat, sorry, kami tidak pernah mempengaruhi umat, tapi mengendalikan umat melihat cahaya Islam lebih baik ke depan, melihat contoh-contoh dan teladan bagaimana perjuangan Islam ke depan. Kami tidak suka dengan kebatilan, lalu kami dituduh mempengaruhi umat. Dan secara politis, mereka bikin suasana ini supaya kami tidak boleh lagi bebas dalam menyampaikan aspirasi dakwah. Dan itu terjadi pada diri kami, diri para habaib, dua Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab. Jadi kami selalu mengatakan bahwa dalam video saya, bahwasannya ada gambar besar di belakang, ada gambar besar yang kita orang awam tidak bisa melihat, tapi insya Allah kami para pendakwah sudah melihat hal itu. Kami paham betul apa yang terjadi. Setelah kami mundur, kami tidak seperti dulu lagi. Kami hanya satu fokus
bagaimana berbicara tentang kebaikan Islam dan negara ini, lihatlah, mereka mencari celah. Mereka bermain di luar sana untuk mengadu keputusan mereka, untuk mengadu semua keluhan mereka, mengadu semua keinginan mereka. Secara diam-diam, bahkan secara terbuka pun, mereka umumkan di beberapa momen, di beberapa tempat. Dan itu yang mereka larang kami lakukan dulu, sekarang mereka lakukan. Ini dia. Jadi persoalan-persoalan yang semacam ini bukan persoalan yang sulit untuk kami kalkulasi. Bahkan dalam pertarungan-pertarungan sebelum terjadi pasangan-pasangan ini, tonton video saya ceramah di Riau, saya ceramah setelah keluar dari penjara, bebas dari penjara, yang pernah saya sampaikan, nanti akan berhadapan beberapa orang ini, antara Ganjar Pranowo, antara Prabowo, antara Anies Baswedan. Sudah kami tahu secara persis persoalan itu. Dan kesalahan kita adalah kita tidak sabar menunggu. Kalau kita sabar, kita ini susahnya mudah dikalahkan kita, karena di dalam kehidupan kita juga masih banyak manusia-manusia sombong di dalam kita ini. Kalau kita rendah hati, kita tawadu, insya Allah akan dengar doa kita. Kurang apa lagi kita berkumpul. Kita dikatakan orang-orang yang lurus katanya, di jalan Allah kita lurus. Tapi kenapa kita selalu kalah? Ini yang perlu kita renungkan. Makanya sekarang kita hanya bermunajat kepada Allah, berdoa. Kita sudah berjuang ya Allah sampai kita masuk keluar penjara. Para habaib menjadi korban, para ustadz menjadi korban, bahkan ada sebagian masih ada di penjara. Dan sekarang setelah kami di penjara kemarin, ada salah satu kawan kami yang meninggal dunia. Ini bukan main-main. Ini adalah pengorbanan demi menegakkan negara dan Islam. Tapi kami dituduh begitu, kami sekarang hanya fokus mengurus dakwah saja. Dan ini rekomendasi saya kepada umat, lihatlah ustadz-ustadz yang tidak campur baur dengan masalah-masalah politik yang ada sekarang ini. Saya sudah tahu cara mereka itu, membela-bela satu dengan yang lain, dengan dasar-dasar hadis, dengan dasar-dasar keilmuan mereka, kamuflase semua. Ingat baik-baik jemaah, antum mengikuti ustadz berilmu tapi sombong, jamaahnya pasti sombong. Antum mengikuti ustadz yang menceramahkan, membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan sesama muslim, maka jamaahnya menjadi suka mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan kepada sesama muslim. Coba lihat, di mana buah itu ditabur, di mana benih itu ditanam, buahnya pasti begitu. Ini yang saya selalu katakan, ikuti ulama-ulama yang digaris lurus. Lurus yang bagaimana? Kakinya tetap pada jalur yang benar, tidak memihak ke sini, tidak memihak ke sana, dan tidak ada istilah independen, walking on the right track. Itu bahasa saya, berjalan pada jalur yang lurus, mengangkat kebenaran, membunuh ketidakbenaran. Banyak sekali ulama-ulama yang perlu kita ikuti, yang di pesantren-pesantren. Saya sering diundang ke pondok-pondok pesantren. Banyak ulama-ulama yang jago-jago kitab, tapi nggak sombong seperti yang ada di YouTube itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi umat, berguna bagi negara, berguna bagi Islam di masa yang akan datang. Ketegasan tidak boleh kita buang, tetap kita pertahankan itu sampai ke liang kubur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah sholawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama, kita pakai Sayyidina, kita tidak pakai Sayyidina, kita bersolawat kepada Nabi, sama semuanya. Kita kunut, tidak kunut, sama semuanya. Benar di hadapan Allah. Yang salah itu tidak sholat subuh, yang salah itu tidak puasa Ramadan, yang salah itu tidak menjalankan perintah Allah, lebih giat, lebih cenderung melakukan kejahatan, tipu muslihat demi mencapai keuntungan pribadi, partai politik, kelompok, dan lain sebagainya, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Ini yang menjadi pesan dari saya untuk jamaah. Ikuti saja ulama-ulama yang betul-betul tidak memihak ke A, tidak memihak ke B. Memang dia di garis-garis yang lurus. Salah satu contoh yang paling terkenal itu 3 orang, UAS, Buya Yahya, Adi Hidayat. Ikuti langkah mereka ini, bagus. Jamaah yang mengikuti mereka, satu, imbasnya menjadi masyarakat yang luas, pemikiran Islamnya, ilmunya bertambah melalui UAS. Kedua, mengikuti Buya Yahya, sifat sopan santunnya, kewibawaan kebapaannya, kritisnya akan mengikuti Buya Yahya. Kalau mau cerdas, ikutilah Adi Hidayat. Wah, itu IQ beliau, itu IQ-nya tinggi, mungkin seimbang dengan IQ-nya Rocky Gerung. Yang lain daripada itu sudahlah, penjilat semua. Biar dia bilang dia sekolah ini sampai gelar S1, S2, S3, S-Teller, sampai dia teller, nggak usah percaya. Dan itu kan orang-orang baru muncul semua itu. Orang-orang baru muncul, terceramah tidak ada lain diceritakan. Bahkan sampai diundang, bangga dengan diundang ke istana presiden, innalillahi.
Kami kalau diundang pun kami tidak datang itu. Ya, namanya kaki. Saya sudah pernah bilang, kaki saya ini haram untuk mendatangi rumah pejabat. Nggak ada. Dari dulu saya begitu. Kalau diundang ketua masjid datang ke rumahnya, saya datang. Diundang jamaah untuk makan singkong, makan ikan bakar, saya datang. Tapi diundang ke rumah pejabat itu, haram kaki saya untuk mendatanginya. Setelah kejadian-kejadian yang terjadi beberapa tahun ini, belakangan ini, haram kaki saya untuk menginjak rumah para pejabat. Apalagi mau diundang, mau bangga. Nggak pernah kami bangga dengan segala kebatilan. Kami mencintai kebenaran, kami mencintai ketegasan di dalam menegakkan Islam dan mendoakan supaya Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berbuat rendah hati dan selalu sabar. Jangan sedikit-sedikit ada masalah langsung suka sekali menjelekkan. Ada kesalahan sedikit langsung menjelekkan. Ini yang ikut-ikut kelompok-kelompok ini, yang dalam organisasi ini. Ditangkap polisi, nangis di penjara. Orang munafik. Nah, ini perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu. Jangan ada kekurangan sedikit, mulut besar. Dan kita mesti menjaga mulut. Banyak kita ini laki-laki tapi mulut perempuan. Mulut seperti perempuan. Mengaku pejuang, tapi jalan sendiri seperti anjing itu ekornya ke dalam, tidak berani. Sama dengan orang-orang yang suka menentang seperti grupnya Ade Armando dan lain sebagainya itu, Denny Siregar, Eko Kuntadi. Mana berani keliling Indonesia secara bebas seperti kami keliling Indonesia. Nggak pernah ada sedikit pun rasa takut bagi kami. Kematian, hidup, penderitaan adalah bagian daripada sandiwara. Sandiwara hidup yang kita jalankan di dunia ini sifatnya sementara. Negeri kami, tempat kediaman kami, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati karena negeri dia bukan di Indonesia, bukan di dunia, negerinya adalah akhirat. Makanya saya dari dulu memilih untuk hidup sendiri dalam berdakwah ini. Saya tidak mau masuk golongan manapun, saya tetap mengangkat bendera Islam, bukan organisasi Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah ulama-ulama yang menjadi contoh dari setiap keilmuan yang mereka miliki dengan searah dengan akhlak dan perjalanan kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlakul karimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.